sampai Allah mantas salam wa minka salam wa alaika yaudus salam fa inna rabbana bisalam wa adhilna jannata darus. Nah, baru makmum boleh bergerak sunnahnya. Jadi kalau sebelum Allahumma lantas salam wa minka salam, makmum dianjurkan jangan bergerak dulu. Posisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min julumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wa ta'alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukaramin, para guru yang saya hormati, jamaah Majelis Taklim Albani rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa ketemu dalam rangka rutinitas kita, kegiatan kita, yaitu taklim. Mudah-mudahan Allah membukakan mata hati kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Salawat beriring salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pertemuan kita tentang masih sunnah dalam salat. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi ilmihi wa barakatihi amin. Faslun yundabu zikru wa du'ai ba'da salat. Sunnah selesai salat adalah zikir, doa. Jadi disunahkan zikir dan doa. Jadi sehabis selesai sholat, jangan langsung sholat lagi. Kalau pengen dapat sunnah, zikir dulu, baru sholat sunnah. Nah, itu ya. Ada kan orang assalamualaikum, assalamualaikum, langsung sholat lagi, ya kan? Nah, seharusnya kalau pengen dapat pahala lagi, zikir dulu. Zikir sampai mana? Entar di sini ada batasannya. Nah, bahkan kita bergerak. Nah, kalau kita sholat berjamaah, bergeraknya sampai kapan? Ya. Nah, ketika kita sholat selesai, maka di situ kita zikir. Apa yang dibaca? Ya, yang paling utama adalah istighfar. Ya, kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. Berapa kali? 3 kali, ya. Karena istighfar itu kan obat dari segala berbagai macam masalah, ya obatnya istighfar. Nah, jadi baca istighfar itu, ya kan? Setelah 3 kali, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu. Nah, berapa kali? 3 kali, ya kan? Nah, itu. Terus habis itu apa? Nah, boleh tambahan Allah maghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama, ya boleh tambahin, ya kan? Karena kita juga perlu mendoakan orang tua kita, ya doakan, ya. Emang doain orang tua kapan? Kalau bukan Nabi sholat, ya kan? Itu baca, ya kan? Nah, 3 kali, terus barulah wajamil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Tuh, buat siapa? Buat semuanya orang Islam sedunia tuh, yang udah mati maupun yang masih hidup, didoain. Nah, kan doa itu nanti tidak hanya buat yang kita doain, tapi berbalik juga buat kita. Jadi apa yang kita doakan buat orang lain, nanti kembalinya kepada kita juga, ya kan? Baca tuh, ya kan? Iklan dulu.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya kan? Lahul mulku wal hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca tuh. Boleh 3 kali, boleh 10 kali baca, ya kan? Tuh. Terus baca apa lagi? Ya kan? Nah, kalau habis sholat subuh, nah itu dalam kitab apa? Syekh Abdul Qadir jalan ditambahkan kan, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arhamhum ummata sayyidina, Allahumma astur ummata sayyidina, Allahumma azkur ummata sayyidina. Nah, itu ditambahin tuh 4 kali setelah sholat subuh, ya kan? Nah, sampai Allah mantas salam wa minkas salam wa alaika yaudus salam fa inna rabbana bisalam wa adhilna jannata darus. Nah, baru makmum boleh bergerak sunnahnya. Jadi kalau sebelum Allahumma lantas salam wa minkas salam, makmum dianjurkan jangan bergerak dulu, posisi duduk tawaruk, kan? Jadi disunnahkan jangan bergerak dulu. Yang mau pergi, yang mau selesai, tungguin dulu sampai segitu, ya kan? Nah, kalau seandainya kita punya hajat, baru Allah mantas salam wa minkas salam, selesai. Nah, baru mau mundur ya mundur, ganti posisi, nyari tempat nyender, ya mau keluar juga nggak apa, ya udah dapat sunnahnya. Jadi sunnahnya sampai Allah mantas salam, ya. Atau ada tambahan Allahumma azkur ummati, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan. Nah, berapa kali itu? 7. Nah, artinya ya Allah jauhkan aku dari api neraka. Allahumma ajirna, jauhkan kami dari api. Nah, isinya tentang apa itu semuanya? Doa. Ya intinya tentang doa. Kan kita disunahkan memperbanyak baca doa, kan? Bacanya bagaimana? Wa yasir, bacanya pelan. Sir. Yasir. Ya kan? Illa imam, kecuali imam. Kalau sholat jamaah, maka imam boleh kenceng. Sunnahnya kenceng. Makmum sunnahnya. Kenapa? Al-muridu ta'limul hadirin. Kenapa? Yang imam boleh dikencengin. Tujuannya mengajarkan kepada makmum. Takutnya makmumnya belum bisa zikir, maka dibimbing sama imam. Atau si makmumnya susunannya belum hafal. Kayak kita baca Yasin kalau rame-rame bisa, tapi kalau sendiri nggak nyampe-nyampe, nggak udah-udah, ya kan? Nah, dalam zikir salat juga begitu, maka si imam dikencengin. Takut ada si makmum yang belum hafal atau sudah hafal tapi belum hafal susunannya, gitu kan? Nah, kayak kita kan dulu nih, kita pikiran kenapa bisa? Karena dulunya sering ikutin, gitu kan? Saya yakin nggak pernah punya tulisannya nih, punya tulisannya nggak? Enggak. Tapi kenapa hafal? Karena memang sering dengerin imam, gitu kan. Makanya kalau anak muda sekarang, generasi kita nggak pernah zikir-zikiran sholat habis, mereka nggak zikiran. Kenapa? Ya nggak hafal. Maka perlu kita tekankan kepada mereka ikut zikir, tahlil, ratib, ya kan? Harus dibiasakan. Kita bisa karena biasa, kan begitu. Kalau nggak dibiasain ya, maka yang muda-muda ayo ikut zikir berapa menit sih habis sholat? Kalau maghrib paling lamaan sama subuh ya paling nggak nyampe setengah jam. Ya, Johor ya paling 5 menit, ya asar 5 menit, maghrib setengah jam lah. Kan dalam kitab dikatakan bahwa waktu maghrib kan waktu yang sangat luar biasa. Makanya luangkan maghrib
Pokoknya maghrib sampai isya itu khusus buat zikir. Jangan kemana-mana. Itu waktu yang sangat luar biasa. Ya kan? Ada yang mengatakan ulama kalau maghrib sampai isya adalah itu seperti Lailatul Qadar. KW sih, ya tapi kan luar biasa. Lailatul Qadar itu kan adanya cuma di bulan Ramadan saja. Itu pun nggak ketahuan di malam keberapanya. Tapi ini udah dikasih KW-nya setiap maghrib sampai isya. Makanya isya sama maghrib jangan kemana-mana. Kerjain yang manfaat. Kalau punya anak, ajarin baca Quran. Kalau nggak ngajarin baca, zikir yang banyak. Ratib haddad baca, ratib autos baca, sholat sunnah banyakin. Karena itu waktu yang sangat luar biasa. Sayang kalau dilewatkan. Ya kan? Itu kan? Dalam kitab juga dikatakan makruh hukumnya ya, ngobrol setelah maghrib. Gitu kan? Yang masalah dunia tuh. Makanya setelah sholat maghrib jangan ngurusin bisnis, jangan. Tapi zikir, baca Quran, ngajarin bocah ngaji, ngajarin bocah sholat. Emang orang dulu mah luar biasa, udah make dulu kan. Orang dulu itu kalau habis maghrib gak ada yang pulang. Pulangnya kapan? Isya. Nah, kan baru pada pulang. Sekarang mah sepi maghrib. Ya kan? Baru Ustaz Aspat udah ngomong, kan ini hari libur ya. Kenapa yang jamaah dikit ya? Oh, ternyata orang kita mah kalau liburan pada jalan. Jadi sholatnya di jalan begitu. Kalau hari biasa kok sepi juga, kan kerja gitu. Makanya enggak ke masjid, sepi terus masjidnya begitu. Ya, jadi kita harus husnudzon aja. Jadi seharusnya kalau liburan dipakai buat ke masjid di kita gitu, ngeramein masjid kita, kan? Habis maghrib nih malam minggu, yaudah kita ngobrol tentang kegiatan masjid, tentang kemajuan masjid, kan begitu PRT ya. Dokter Hus begitu usulnya, itu bagus memang. Ya kan, habis maghrib, zikiran capek yang ngobrol lah kita gimana masjid nih. Nggak lama isya baru kita sholat baru pulang. Kan? Jadi ada yang kita bicarakan untuk kemajuan masjid gitu. Jadi bicaranya masalah masjid gitu. Kalau tidak ada pernah kepertemuan susah, program masjid tidak akan jalan. Yang punya ide ya kita ngobrol gitu ya. Jadi jangan bahasanya ngikut, kita mengikut. Siapa yang mau diikutin? Kalau semuanya ngikut, ya palanya dulu siapa ini, ya kan? Nah, yang punya ide, ya, ayo kita ngobrol, begini, ya kan? Nah, jadi habis maghrib sampai isya, udah TV matiin, handphone matiin, radio matiin, khusus buat ibadah, zikir kepada Allah. Setelah itu baru udah tuh mau bisnis, mau nonton TV, mau tidur, ya. Illa ayat ta'allamu ya alal ma'mum. Tujuannya kenapa imam dikencengin? Ya tujuannya untuk mengajarkan kepada ma'mum. Bija'li yasarihi ilal mihrab. Nah, terus dengan menjadikan sebelah kirinya mihrab. Nah, imam setelah Allahumma lantas salam meminta salam berubah posisinya, ya posisinya berubah miring ya ke mihrab tempat imam, ya berarti kita menghadap sebelah kanan ya, miring si imam ya. Jadi jangan madhub kiblat terus, takutnya makmum pada pergi pas nengok kagak ada orang. Ya, atau juga jangan terlalu berhadapan ya.
berhadapan kepada makmum juga ntar main potot-pototan. Jadi agak miring. Nah itu. Wa yundaku fihi fi kulli du'ain raf'il yadain. Setelah zikir, ya zikir itu baca tasbih. Ya, jadi para ulama ini menyusun semua zikiran dalam sholat, setelah sholat itu berdasarkan hadis. Semuanya pakai hadis. Ya, pakai dalil. Cuman rata-rata dalilnya itu tidak ada waktunya. Ya kan? Beristighfarlah kamu. Kapan aja berarti, karena perintahnya nggak ada kapannya kan. Jadi terserah. Berarti habis kerja boleh istighfar, boleh. Habis mandi boleh. Lagi kerja boleh. Habis sholat boleh. Orang kagak ada waktunya. Bacalah kamu Yasin setiap malam, ya kan. Malam Jumat boleh, malam Minggu, malam Senin. Makanya ada yang nanya kan, Pak Ustadz, kenapa Yasin dibaca setiap malam Jumat? Ya kan? Ya kan hadisnya bacalah Yasin setiap malam. Jumat malam bukan? Ya berarti boleh kan? Kan hadisnya ada yang malam memerintahkan Al-Kahfi. Ya, kalau memang hadisnya ada yang khusus bacalah surah Al-Kahfi setiap malam Jumat. Gitu. Nah, kenapa kita milihnya Yasin? Karena Yasin lebih sedikit, ya kan? Dan hadisnya lebih umum setiap malam. Berarti malam apa saja? Ya. Nah, kalau kita baca surah Al-Kahfi takutnya kelamaan, maka silakan baca surah Al-Kahfi masing-masing, gitu ya, di rumah. Ya, gitu. Jadi tidak ada batasan waktu. Ya. Istighfar kapan saja, habis sholat boleh. Ya, doa. Terus baca tasbih, ya kan? Ketika para sahabat protes kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ingin protes nih. Orang kaya sholat, kita sholat. Kita puasa, orang kaya puasa. Ya kan? Tapi ketika orang kaya sedekah, kita tidak. Kita kan tidak punya duit. Nah ini yang saya mau protes, kami protes. Nah, akhirnya Nabi ngasih solusi. Maukah kamu derajat sama dengan orang kaya sedekah? Nah, bacalah tasbih 33 kali, tahmid 33, takbir 33. Nah itu kan. Nah makanya ulama nyusun itu habis sholat baca subhanallah seperti kemudian, ya kan, apalagi takbir, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar 33 tuh. Nah, kalau kita baca itu derajat kita sama dengan orang kaya yang sedekah. Jadi dibaca, ya kan? La ilaha illallah dibaca juga, ya kan? Itu kan perucapan yang paling ringan tapi paling berat timbangannya, kan? Tuh. Bikulli du'ain raf'il yadain. Setiap doa disunatkan mengangkat kedua tangan. Tuh. Jadi adab ini kembalinya kepada adab sunnah li'itba'i, karena mengikuti kepada Nabi. Angkat kedua tangan. Nah, ketika doa. Kalau selesai bagaimana? Summa masahal wajhi. Terus kalau selesai mengusap muka. Nah, selesai. Walhamdulillahirabbil. Nah, itu termasuk sunnah. Termasuk sunnah. Ya kan, tandanya menyelesaikan tugas. Kemarin kalau guru kita kan malah menganjurkan mengusapnya bukan muka doang kan? Apa semuanya, tangan, badan. Nah, diusap tuh katanya. Tuh, itu sunnah lil itba'i, ya. Illa fi salat, kecuali dalam salat. Bacaan salat kan banyak doanya tuh, termasuk kunut. Maka ketika kunut jangan mengusap muka selesai kunut. Nah, itu tidak disunahkan. Bahkan masih bisa menjadi makruh. Ini mah di luar salat, ya kan? Maka usap muka, terus baca doanya banyak ya, silakan hafalkan. Kalau di sini diajarkan yang sudah terkenal, Allahumma inni a'udzubika min jahlil bahla
wa darki syaqa wa su'al qada wa syama al-a'da. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika. Banyak, silakan ya, baca doa, tapi jangan terlalu lama, panjang juga. Kenapa? Lihat makmumnya, takutnya ada yang ada hajat kebutuhan. Nah, kecuali kita sholatnya sendiri, baca doa sebanyak-banyaknya itu ya. Yang mau ke bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Arab boleh ya. Allahu alam bisawab ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat saja ya. Kita doakan mudah-mudahan Bang Kos biar sehat selalu, Allah jaga keluarganya dan juga kita dijauhkan musibah, bencana, penyakit. Yang sedang sakit biar Allah angkat penyakitnya, yang belum sembuh biar Allah kasih kesabaran buat yang sakit dan juga yang buat mengurusnya, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang belum punya keturunan biar Allah kasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunan yang salihin dan saleha, yang anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar biar Allah berikan ilmu yang berkah, manfaat, anak-anak yang berbakti kepada orang tua yang soleh dan soleha, dan juga pengajian kita biar tetap istiqamah sampai hari kiamat, dijauhkan daripada fitnah, kampung kita, negara kita biar aman dari musibah dan bencana. Dan juga kita doakan saudara kita yang di Turki biar Allah beri kesabaran, biar Allah ganti dengan yang terbaik, biar Allah tetapkan iman dan Islamnya, yang meninggal Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan yang sakit biar Allah cepatkan angkat penyakitnya, dan juga yang punya masalah di antara kita biar Allah kasihkan solusinya, yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari sekian, mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.